Hi everyone, first of all, thank you for giving me the opportunity to present today. My name is Putri Fazal Maharani and today I will present a topic about FGD and LGD. In this presentation, I will explain the definition, objective, characteristic, role, advantage, disadvantage, different, and example of focus group discussion and leaderless group discussion. I hope this presentation will help you understand the importance of discussion method in communication, research, and organizational activity. Let's begin. FGD atau Focus Group Discussion adalah metode diskusi kelompok yang dilakukan secara terarah untuk membahas suatu topik tertentu dengan tujuan menggali informasi, ide, atau pendapat dari para peserta. FGD biasanya terdiri dari sekitar 6-10 orang dan dipandu oleh seorang moderator yang bertugas mengarahkan jalannya diskusi agar tetap fokus pada topik yang dibahas. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian, pemasaran, pendidikan, maupun evaluasi program. Sebagai contoh, perusahaan yang ingin mengetahui pendapat konsumen mengenai produk baru dapat mengadakan FGD untuk memperoleh masukan secara langsung. Melalui diskusi tersebut, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan harapan konsumen lebih baik. Tujuan utama FGD adalah memperoleh informasi yang lebih mendalam dari para peserta. Selain itu, FGD juga bertujuan menggali opini atau pendapat peserta, memahami suatu masalah secara lebih detail, mendapatkan ide atau solusi baru, serta menguji suatu konsep atau produk. FGD tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga berusaha memahami alasan di balik jawaban yang diberikan oleh peserta. Oleh karena itu, hasil FGD seringkali lebih kaya dibandingkan metode pengumpulan data lainnya karena melibatkan interaksi langsung antar peserta. FGD memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari diskusi biasa. Pertama, terdapat moderator yang memimpin jalannya diskusi. Kedua, peserta relatif kecil sehingga semua peserta memiliki kesempatan untuk berbicara. Ketiga, topik yang dibahas lebih ditentukan sebelumnya. Keempat, diskusi berlangsung secara interaktif dengan adanya pertukaran pendapat antar peserta. Kelima, suasana diskusi biasanya dibuat santai agar mereka merasa nyaman dalam menyampaikan pendapat mereka. Dengan suasana yang nyaman, peserta akan lebih terbuka dan aktif dalam berdiskusi. Dalam FGD terdapat beberapa peran penting. Peran pertama adalah moderator yang bertugas memimpin diskusi, mengatur jalannya pembicaraan, dan menjaga agar diskusi tetap berjalan sesuai tujuan. Peran kedua adalah peserta yang memberikan pendapat, pengalaman, maupun ide terkait topik yang dibahas. Peran ketiga adalah notulen yang bertugas mencatat hasil diskusi agar informasi yang diperoleh tidak hilang. Kerjasama antara moderator, peserta, dan notulen sangat penting agar FGD dapat berjalan dengan efektif dan menghasilkan informasi yang berkualitas. FGD memiliki beberapa kelebihan. Pertama, informasi yang diperoleh lebih mendalam. Kedua, adanya interaksi langsung antar peserta sehingga dapat memunculkan berbagai sudut pandang. Ketiga, metode ini fleksibel dan dinamis. Namun, FGD juga memiliki beberapa kekurangan. Diskusi dapat didominasi oleh peserta tertentu, sehingga pendapat peserta lain kurang terdengar. Selain itu, FGD juga membutuhkan moderator yang berpengalaman agar diskusi tetap terarah. Tidak semua peserta memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat mereka. Karena itu, moderator memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang nyaman dan seimbang.
LGD atau Leaderless Group Discussion adalah diskusi kelompok tanpa adanya pemimpin atau moderator. Dalam LGD, semua peserta memiliki posisi yang sama dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai kesepakatan. LGD sering digunakan dalam proses seleksi kerja, tes kepemimpinan, maupun pelatihan organisasi. Metode ini bertujuan untuk melihat bagaimana peserta berinteraksi, bekerja sama, dan mengambil inisiatif dalam kelompok tanpa arahan dari seorang pemimpin. Karena tidak ada moderator, setiap peserta dituntut untuk aktif dalam proses diskusi. Tujuan utama LGD adalah menilai kemampuan peserta dalam bekerja di dalam kelompok. Beberapa aspek yang dinilai antara lain kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Dalam LGD, yang dinilai bukan hanya hasil akhir diskusi, tetapi juga proses yang dilakukan selama diskusi berlangsung. Misalnya, bagaimana seseorang menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang lain, serta membantu kelompok mencapai kesepakatan. LGD memiliki beberapa ciri utama. Pertama, tidak ada pemimpin atau moderator yang mengatur jalannya diskusi. Kedua, semua peserta memiliki kedudukan yang setara. Ketiga, diskusi berlangsung bebas, tetapi tetap berfokus pada masalah yang diberikan. Keempat, biasanya terdapat penilai yang mengamati perilaku peserta selama diskusi berlangsung. Dalam LGD, peserta dituntut untuk aktif, mampu bekerja sama, dan memiliki inisiatif tanpa harus menunggu instruksi dari orang lain. LGD memiliki beberapa kelebihan. Metode ini dapat melatih kerjasama tim, mengembangkan jiwa kepemimpinan, dan meningkatkan kemampuan komunikasi peserta. Selain itu, LGD juga membantu peserta belajar, menyampaikan ide atau menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Namun, LGD juga memiliki kekurangan. Karena tidak ada pemimpin, diskusi dapat menjadi kurang terarah. Selain itu, konflik antar peserta juga dapat terjadi apabila terdapat perbedaan pendapat yang kuat. Peserta yang pasif seringkali kurang terlihat kontribusinya dalam diskusi. Meskipun sama-sama berbentuk diskusi kelompok, FGD dan LGD memiliki perbedaan yang cukup jelas. FGD memiliki moderator yang memandu jalannya diskusi, sedangkan LGD tidak memiliki pemimpin. FGD lebih berfokus pada pengumpulan informasi dan pendapat peserta mengenai suatu topik. Sementara itu, LGD lebih berfokus pada penilaian kemampuan individu dalam bekerja sama dan berkomunikasi dalam kelompok. Dengan demikian, tujuan penggunaan kedua metode ini juga berbeda sesuai kebutuhan masing-masing. Contoh penerapan FGD dapat ditemukan dalam diskusi mahasiswa mengenai masalah sosial atau dalam riset pasar untuk produk baru. Perusahaan sering menggunakan FGD untuk mengetahui tanggapan konsumen sebelum meluncurkan suatu produk. Sementara itu, contoh penerapan LGD dapat ditemukan dalam proses seleksi kerja dan kegiatan organisasi. Dalam seleksi kerja, biasanya peserta diberikan satu kasus yang didiskusikan bersama tanpa adanya pemimpin. Melalui kegiatan tersebut, perusahaan dapat menilai kemampuan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan setiap peserta. Sebagai kesimpulan, FGD dan LGD merupakan metode diskusi kelompok yang memiliki tujuan dan cara pelaksanaan yang berbeda. FGD lebih terarah karena dipandu oleh moderator dan bertujuan menggali informasi secara mendalam. Sedangkan LGD berlangsung tanpa pemimpin dan lebih menekankan pada kemampuan peserta dalam bekerja sama, komunikasi, dan menyelesaikan masalah. Kedua metode ini memiliki manfaat yang besar dalam melatih kemampuan komunikasi, kerjasama tim, serta kemampuan berpikir kritis. In conclusion, both FGD and LGD are important discussion methods that help
Individuals develop communication, teamwork, leadership, and critical thinking skill. Although they have different purpose and procedure, both methods provide valuable experience for learning and problem solving. Thank you for your attention and participation during my presentation. I hope this presentation has helped you understand the difference and benefit of FGD and LGD. Have a nice day and see you again.